Kamu pernah dengar kisah Nabi Adam? Adam itu kenapa? Coba. Waktu dia pertama kali diciptakan, terus dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ada nama Allah dan nama Muhammad. Di mana? Waktu itu Nabi Adam berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti Muhammad sudah ada sebelum Adam? Sudah ada. Muhammad sudah ada sebelum Adam. Berarti Muhammad ini berapa ribu juta tahun itu? Halo, Mbak Im. Ya, halo, Mbak. Halo. Ya, halo. Islam Kristen, Pak? Islam. Silakan. Mau bertanya apa tentang iman Kristen? Nggak, tadi ngikuti aja maksudnya. Jadi pertanyaan kakak tentang apa tadi? Siapa Allah? Allah itu nama bagi Jah. Gimana? Allah itu nama. Allah itu nama. Oke. Berarti Anda menyembah nama? Siapa yang bilang saya menyembah nama? Oke. Saya tanya, Allah itu siapa? Nama. Nama. Siapa Tuhan Anda? Allah sebagai nama, sebagai zat. Siapa Tuhan Anda? Tuhan itu Allah. Allah itu Nama. Anda bilang Allah adalah nama. Berarti siapa Tuhan Anda? Nama. jadi gini, konsepnya gini, Kak. Kita menyembah harus tahu nama orang yang punya nama. Loh, Allah orang. Enggak, ini contoh. Persepsinya seperti itu konsepnya. Oke. Jadi kita jangan menyembah kalimah. Allah itu kan nama, kalimah. Alif lam lam ha. Allah itu nama. Iya, Allah itu nama. Alif lam lam ha itu dalam bahasa Arab. Agak timbul tenggelam Pak suaranya Pak. Berarti jaringan Halo? ini. Oke. Allah itu nama. Iya. Serius. Mm. Berarti Anda menyembah nama. Tidak, saya tahu orang yang dibalik nama. Saya tahu Kenapa? Siapa orang yang dibalik nama itu? Tuhan itu. Duh. Berarti Allah adalah orang. Tadi Anda bilang, saya tahu orang dibalik nama. Siapa? Allah. Berarti Pertanyaan Allah orang. Gimana nih? Kak, kan Allah itu siapa? Saya Allah itu jawab siapa? nama. Allah itu nama. Nama bagi Hanya itu aja. nama bagi Tuhan. Nama bagi Tuhan. Jadi Allah itu nama atau Tuhan? Tuhan punya nama, itulah Allah. Tuhan punya nama. Iya, Anda manusia. manusia Anda punya nama. punya. Berarti Anda dengan Allah sama. Sama-sama punya nama. Apa bedanya Allah dengan makhluknya? Sama-sama punya nama. Beda lah. Itu? Di surah Al-Ikhlas kan ada. Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Batu beranak nggak, Pak? Hah? Batu beranak nggak? Tapi diciptakan. Allah tidak diciptakan. Kalau Allah tidak diciptakan, dia dari mana? Ya Allah itu yang menciptakan. Iya, dia dari mana? Ya, segala sesuatu yang menciptakan jangan ditanya dari mana. Tapi yang diciptakan harus ditanya dari mana dia asalnya. Sebelum dia menciptakan, kita harus tahu dulu dia asalnya dari mana. Oh, itu nggak bisa. Namanya Tuhan. Oh, Aku diri kakak Tuhan. siapa yang sudah menyembah Allah? Dari abad berapa Allah itu dari sembah? Sebelum ada langit dan bumi, dia sudah Siapa menciptakan. penyembahnya? Enggak, saya tanya, siapa penyembah Allah SWT? Penyembahnya ya semua makhluk. Orang Israel nggak ada yang nyembah Allah SWT? Sampai detik ini, orang Israel itu nggak pernah nama Tuhannya itu Allah SWT. Itu hak karena ada surga dan neraka itu jadi Saya nggak ngomongin surga dan neraka. Abad 1, siapa yang sudah menyembah Allah SWT? Siapa yang sudah beragama Islam? Nabi Adam sudah Islam. Siapa? Kapan Nabi Adam mengaku dirinya Islam? Kakak lihat di kitab kakak ada nggak Nabi Nggak Adam ada. doa pertama? Nggak ada dia beragama Islam. Kata Islam sendiri nggak ada di dalam kitab saya. Di Al-Quran dia Islam. Oke. Kalau di Quran dia mengaku Islam, Adamnya sendiri pernah nggak mengaku dirinya Islam? Ya dia meminta ampun kepada Allah. Saya nggak nanya itu. Adam sendiri pernah nggak mengaku dia beragama Islam?
Di kitab Anda, coba cari. Minta ampun kepada Allah justru itu. Saya nggak nanya minta ampun, saya tanya Adam kapan dia mengaku agama Islam. Tuh kalau Adam aja nggak mengaku Islam, kenapa kalian malah menuduh dia agama Islam? Coba, Musa itu pernah nggak mengaku dia Islam? Pernah. Di mana? Ya karena dia menyembah Allah. Begini. Ini dong. Loh, sekarang gini, kalian aja selalu mempertanyakan pengakuan Yesus dia mengaku Tuhan. Kalian tanyakan dulu Musa, kapan dia mengaku Islam? Kalau dia tidak pernah mengaku Islam, kenapa kalian fitnah dia beragama Islam? Kok nanya nyembahnya? Musa bahkan tidak mengenal kata Allah. Alif lam lam ha, Musa tidak pakai itu. Musa itu orang Yahudi, orang Israel. Sorry, Musa itu orang Israel. Orang Israel itu tidak pernah memanggil Tuhannya atau sesembahannya, atau tidak pernah minta ampun kepada Alif lam lam ha. Atau Allahmu sudah berganti nama? Kalau Musa tidak pernah mengaku agama Islam, kenapa kalian fitnah? Apalagi Adam. Kok bisa? Gimana nih, Pak? Iya, Musa itu orang Israel, suku Lewi, bukan Yehuda. Kenapa kalian ini seperti itu? Musa nggak pernah ngomong dia Islam, Adam juga nggak pernah ngaku Islam. Kenapa kalian tuduh? Abad 1 siapa yang udah beragama Islam, Pak? Yesus juga nggak pernah ngaku agama Islam. Gimana nih? Jangan difitnah dong. Silakan Pak, dibuka mute-nya Pak Baim. Ini kan pertanyaan. Iya. Dasarnya kenapa Bapak menfitnah atau menuduh Musa Islam? Tuhan gitu loh. Saya nggak nanya itu. Kan kata Anda, Yesus dengan Allah tidak diperanakan dan tidak. Batu juga tidak beranak. Kalau masalah beranak, batu juga tidak beranak, Pak. Nggak ada yang hebat untuk itu, nggak ada yang spesial. Perempuan mandul juga nggak beranak, Pak. Nggak ada yang spesial untuk tidak beranak. Apakah itu tolok ukur dari Tuhan? Ya, dia menciptakan Tuhan. Manusia bisa menciptakan, batu bisa menciptakan. Bahkan batu dia. Manusia bisa menciptakan. Manusia bisa menciptakan. Dia tetap tidak berubah-ubah. Oke. Tuhan dia bisa menghancurkan, dia bisa menciptakan, dia bisa berbuat sesuka hatinya. Karena menciptakan. Dia Tunggu. Menciptakan itu artinya menghidupkan kan? Ya. Oke. Siapa yang udah dihidupkan oleh Allah? Ya termasuk kakak dihidupkan sama Allah. Yang sudah mati dihidupkan Allah siapa? Yang mati dihidupkan Allah. Kalau dia mau membuktikan dia adalah pencipta yang memberi hidup, siapa satu orang mati yang dihidupkan dia? Itu tidak bisa jadi. Itu itu tolok ukur sebagai pencipta itu bukan ngaku. Kalau ngaku saya juga bisa ngaku. Saya bisa menciptakan pempek. Itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tapi di waktu di dalam rahim, setiap ruh itu punya persaksian dengan Tuhan. Siapa Tuhanmu? Di mana ruh punya persaksian Tuhan itu di mana dasarnya? Seperti kakak mengaku Tuhan, kakak dilahirkan dari mana? Sekarang saya tanya Anda bisa ke Special Opgin, di mana bayi waktu di USG sudah mengaku dia beragama Islam? Tuhan. Karena kakak terlahir dari rahim seorang. Sekarang saya tanya, bisa nggak tolok ukur Tuhan itu mengaku sebagai pencipta, tapi dia tidak bisa menghidupkan? Tuhan itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Berarti Allah bukan Tuhan? Yang mengaku itu cuma manusia. Seperti kakak mengaku diri kakak Tuhan. Oke. Karena Tuhan. Kalau saya tunjukkan di Anamel, kalau saya tunjukkan di Anahal, Allah mau mengaku Tuhan kepada Musa gimana? Hah? Anda udah baca Quran? Di mana? Loh, Anda belum pernah baca Quran? Allah itu mengaku kepada Musa waktu dia datang menemui Musa dalam rupa api. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah.
Katamu kalau mengaku bukan Tuhan. Udah pernah baca An-Naml ayat 9. Dia ada bukti. Coba kamu baca dulu An-Naml ayat 9. Di situ Allahmu mengaku Tuhan sama Musa. Ya, jadi sekarang Katamu kalau katamu gini, kalau Tuhan itu nggak perlu ngaku. Loh, Tuhanmu ngaku ternyata. Kamu mau memakai standar saya atas pertanyaan yang sebelumnya, saya tanyakan balik. Makanya setidaknya kamu tahu dulu Quranmu. Coba buka Quranmu, An-Naml ayat 9. Di situ Allahmu mengaku loh dia Tuhan. bisa membuktikannya. Tapi pertanyaannya, aku sama Yesus, apa dasar dia mengaku dirinya Tuhan? Sementara dia dilahirkan dari rahim seorang ibu, walaupun dia tidak berbapa. Dan Nabi Adam tidak punya bapak dan punya ibu. Sekarang saya tanya, Allahmu berbapa nggak? Nabi Adam, seharusnya Nabi Adam yang bisa dituhankan. Allahmu berbapa atau enggak? Allahmu berbapa dan beribu nggak? Ya tidak lah. Kenapa dia tidak berbapa? Ya namanya dia Tuhan. Ya sama dong sama Yesus. Yesus Berarti Yesus juga Tuhan dong. dari rahim seorang ibu, dari manusia. Jadi Allah nggak dari rahim. Rahim siapa? Oke, kalau batu dari rahim nggak? Hah? Kalau batu dari rahim nggak? Ya tidak. Oh, udah sama dengan Allah. Allah tuh juga tidak dari rahim. Itu diciptakan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Apa bedanya? Bedanya dia diciptakan, tidak bisa menciptakan. Allahmu siapa yang menciptakan? Ya dia Nggak ada yang menciptakan. pencipta ditanya siapa yang menciptakan itu nggak cocok pertanyaan seperti itu. Oke. Kalau dia bukan tidak ada yang menciptakan, terus dia ada karena siapa? Karena kuasanya, sifatnya, Asmaul Husna, dia maha kuasa, maha menciptakan, maha segalanya. Oke. Satu orang yang diciptakan dia siapa? Kan termasuk otak kakak itu salah satu ciptaannya, jadi tidak bisa Apa buktinya? menjangkau. Apa buktinya otak saya yang ciptain Allah? Apa buktinya? Kakak keluar dari rahim. Itu mama saya. Mama saya bukanlah Allah. Artinya kan Kamu mau bilang mama saya Allah? Bukan. tidak, karena penciptaan itu dia bersumber dari nenek Kalau moyang. saya bilang yang nyiptain kamu Yesus gimana? Dari mana? Gennya? Yang ciptain kamu dan otak kamu itu adalah Yesus. Nggak bisa, Yesus itu manusia, nggak bisa menciptakan saya. Karena saya sama Yesus sama. Tidak ada bedanya sama saya sama Yesus. Kamu bisa berdosa? Hah? Kamu bisa berdosa? Ya bisa berdosa karena ada Kok hukum. Yesus nggak berdosa? Beda dong. Siapa bilang? Karena saya tanya, kamu bisa membangkitkan orang mati 4 hari belum? Saya tanya, kamu bisa membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari belum? Ya untuk apa saya bangkitkan? Karena kamu nggak mampu. Jangan bilang untuk apa saya bangkitkan. Sekarang bangkitkan nabimu. Suruh Allahmu bangkitkan nabimu kalau memang dia mampu. Masalahnya dia nggak mampu. Jangan bilang untuk apa. Banyak kegunaannya. Yesus itu Jadi kalau kamu mau menyamakan dirimu dengan Tuhan Yesus, kamu pendosa. Kamu tidak bisa membangkitkan apapun. Sekarang saya tanya, Tuhanmu pernah nggak membangkitkan orang mati? Bisa nggak? ya bisa sekali lah Kak. Karena Mana? dia Bangkitkan dong harusnya nabimu. bangkitkan itu untuk apa? Kenapa? Untuk apa? Dia Untuk mengatakan, bukti, sebagai bukti bahwa dia pencipta. Kenapa dia tidak mampu membuktikan? konsepnya Tuhan itu berbuat sesuka hati. Artinya adalah Tuhanmu itu tidak sanggup membuktikan dia Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sanggup membuktikan dia Tuhan. Buktinya apa? Dia mati dan bangkit. Dia bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi apa yang dilakukan Allahmu? Apa yang dilakukannya? Saya tanya, Jadi di kenapa? Karena kamu bilang, ketika kamu mengatakan Allahmu bisa membangkitkan, terus katamu untuk apa? Berarti kamu nanti mati dan semua umat muslim mati, untuk apa dibangkitkan? Gitu toh? Apa kau dibangkitkan? Kau cuman pendosa. Itu. Kamu mau bilang gitu? Ya. yang mati itu kan Dah. Tolok ukurmu cuman beranak tidak diperanakan. Dia sudah menyerupai seperti makhluknya.
Apa bedanya dia dengan saya? Tidak bisa membangkitkan orang mati, sama seperti kamu tidak bisa membangkitkan orang mati. Karena tidak tahu untuk apa. Slebeng. Halo. Iya. Islam, Kristen, Muhammad. Alhamdulillah Islam. Anda nabi atau tidak? Anda bertanya seperti itu aneh nggak? Tidaklah, karena namamu Muhammad seperti nabi. Anda Muhammad, Anda nabi tidak? Itu tuh bukti kecintaan saya kepada baginda Rasulullah. Wah. Apakah Anda istrinya banyak? Gimana? Apakah Anda istrinya banyak? Saya belum Wah, menikah. tidak cinta. Berarti kau tidak membuktikan kecintaanmu terhadap Nabi. Saya kalau cinta sama Taehyung, saya akan pakai baju yang sama dengan Taehyung. Itu bukti kecintaan saya terhadap Taehyung, suami saya yang di Korea. Berarti Anda tidak begitu mencintai Baginda. Ya. Baik, Yesus. Silakan Anda mau bertanya apa? Coba jelaskan gimana Yesus itu bisa dikatakan Tuhan. Karena dia Tuhan. Iya, buktinya apa gitu? Buktinya Musa mengakui dia Tuhan. Buktinya Abraham mengakui dia Tuhan. Ya, dalilnya mana maksud aku tuh? Buktinya Elia mengakui dia Tuhan. Ya, semua nabi juga mengakui kalau Allah itu Tuhan. Nabi mana yang mengakui Allah itu Tuhan? Cuma Nabi Muhammad kan? Betul. Kamu pernah dengar kisah Nabi Adam? Adam itu kenapa? Coba. Waktu dia pertama kali diciptakan, terus dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ada nama Allah dan nama Muhammad. Di mana? Waktu itu Nabi Adam berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti Muhammad sudah ada sebelum Adam? Sudah ada. Muhammad sudah ada sebelum Adam. Berarti Muhammad ini berapa ribu juta tahun itu? Sini saya jelaskan ya. Silakan. Muhammad itu namanya sudah ada karena itu belum menjadi bentuk wujud manusia. Oh, dulunya apa dia sebelum jadi manusia? Allah itu menciptakan semuanya ini dari nur. Nur itu yang mana nih? Nur cahaya, nur Rasulullah namanya, nur Muhammad. Nur Muhammad. Ada dalilnya nih di Al-Quran? Di Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran ya ini berarti ajaranmu ajaran sesat. Nggak ada di Quran. Ada. Saya baca di Al-Quran itu tidak pernah ada Nur Muhammad diciptakan. Ya, ada ini Nur Haliza. gimana ya? Saya nih udah pembahasannya ke arah tauhid gitu. Jangan ke arah tauhid dulu. Quran aja nggak ada menjelaskan gitu. Kenapa Anda menjelaskan yang tidak dituliskan di dalam Quran? Ada. Tapi saya lupa ayatnya. Kalau Muhammad ini sudah ada sebelum Adam. Muhammad ini apa? Nur. Anda Ya, paham? saya tahu Nur. Berarti lampu saya ini juga namanya Nur. Karena lampu saya ini juga cahaya. Tunggu, saya tunjukkan salah satu lagi Nur saya ya. Ini Nur. Cahaya. Nur. Tapi ini nggak tahu namanya Muhammad atau tidak, tapi dia si Nur. Nur. Mungkin namanya Nur Mukidi. Gimana? Jadi sebenarnya Muhammad ini Nur atau apa? Sini ya, saya jelaskan ya pelan-pelan ya. Baik. Makhluk pertama kali diciptakan itu apa?
Langit dan bumi? Makhluk, Anda paham nggak makhluk? Loh, langit dan bumi itu makhluk. Memangnya langit dan bumi itu Allah? Semua yang di dunia ini secara Islam cuman ada holik dan makhluk. Ini aja makhluk biar lu tahu. Katanya lu udah tauhid. Lu belum belajar tauhid berarti. Saya udah belajar tauhid. Ini tidak mungkin pencipta, ini nggak mungkin holik, ini pasti makhluk. Jadi kalau saya katakan makhluk yang pertama diciptakan itu adalah langit dan bumi, kok kamu kaget? Ini pencipta atau makhluk? Ini pencipta atau makhluk? Jawab. Apa? Ini pencipta atau makhluk ini? Ini kacamata saya nih. Ini makhluk. Gimana sih? Oh, ini makhluk. Saya tanya, ini apa? Kacamata ini apa? Makhluk. Jadi kalau saya bilang langit dan bumi, kok kaget? Masih langit dan bumi makhluk? Ya makhluk lah. Tidak, saya paham. Langit dan bumi itu makhluk. Emang langit dan bumi itu makhluk. Tapi iya, yang saya tanya itu makhluk yang pertama kali diciptakan. Langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu. Yang pertama sekali diciptakan langit dan bumi itu makhluk. Kok kaget? Katanya kok udah belajar tauhid. Saya udah belajar makrifat. Gimana sih kau? Aduh. Nah, langit dan bumi itu makhluk atau holik? Gini ya. Kalau Anda tadi mengatakan kamu sudah belajar makrifat, saya tanya ya. Loh, kok kamu malah nanya saya? Kok kalau kamu malah nanya saya? Ya, Anda tadi kan mengatakan saya sudah pernah belajar makrifat. Coba saya tanya, Anda paham nggak makna hadis ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa tuh? Lah, katanya Anda belajar. Saya nggak belajar bahasa Arab, saya belajar makrifat kok. Saya bilang belajar makrifat, bukan saya belajar bahasa Ada Arab. bahasa Arabnya. Siapa yang bilang saya belajar bahasa Arab? Makanya saya tanya apa tuh artinya? Oke, Anda tidak paham arti. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Kau udah kenal dirimu? Anda tadi mengatakan saya sudah belajar makrifat. Coba Iya, jelaskan. saya sudah mengenal diri saya. Saya tanya balik, kamu sudah mengenal dirimu enggak? Gimana Anda bisa mengatakan Anda mengenal diri Anda? Coba jelaskan. Duh, saya kenal lah, saya sudut mana? umur. Saya punya pikiran, saya punya roh, saya punya cita-cita. Saya menuhankan Yesus, saya kenal diri saya. Kamu yang nggak kenal dirimu. Saya kenal diri saya, makanya saya bilang saya sudah mengenal makrifat. Kamu sudah mengenal makrifat belum? Gini ya, kalau Anda mengatakan saya mengenal Tuhan saya mengenal Yesus, saya mengenal diri saya. Emangnya Yesus Tuhan kau? Gini ya, Anda itu berarti belum mengenal itu tuh namanya. Loh, saya mengenal Tuhan Yesus. Kamu mengenal Allah nggak? Kalau Anda mengenal Tuhan Yesus Anda, Kamu mengenal Allah nggak? Saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus, makanya saya sudah belajar makrifat. Saya sudah mengenal diri saya. Kamu yang belum mengenal Allahmu. Oke. Anda mengatakan kamu sudah mengenal Allah belum? Bentar. Saya sudah kenal, nanti saya jawab. Loh, jangan nanti dong. Jawaban Anda itu. Nanti dong. Kita bicara makrifat, sekarang saya tanya, siapa Allahmu? Bentar dulu, nanti kan Anda yang tadi kan. Jangan bentar dulu dong. Katanya Gini. kamu sudah mengenal, barang siapa mengenal dirinya sendiri, dia sudah mengenal Allah. Ya, nanti saya jelaskan. Mengenal Allah belum? Nanti saya jelaskan. Sekarang. Coba, Anda tadi mengatakan Anda kenal sama Tuhan Anda Yesus ya? Kenal. Anda kenal diri Anda? Kenal. Siapa Anda? Saya Umul. Hanya itu? Saya manusia, tadi saya sudah jelaskan. Saya punya nafas, saya punya badan, saya punya cita-cita. Saya sukanya apa? Saya mengenal Yesus. Kenapa? Kamu bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Berarti Anda itu belum mengenal Tuhan Anda itu tuh namanya. Kamu sudah kenal Tuhanmu?
Kalau Anda mengatakan saya kenal diri saya kenal, saya punya badan, saya punya ini, berarti Anda itu belum kenal Tuhan Anda itu. Kenal, saya tuh kenal Tuhan saya. Kamu yang nggak kenal Tuhanmu. Kalau Anda kenal, siapa yang ciptakan Anda? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ciptakan Anda, berarti Anda tidak mengakui bahwa diri Anda itu ada. Saya ada. Karena Yesus ada. Berarti Anda sama Tuhan sama berarti. Saya disamakan dengan dia. Karena dia menciptakan saya sama dengan dirinya. Berarti Yesus sama Anda itu sama berarti. Derajatnya sama-sama Tuhan gitu. Iya, betul. Saya memang diciptakan sama seperti Tuhan Yesus. Karena manusia itu adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi. Berarti Anda sudah menodai ketuhanan. Tidak. Saya memang Tuhan. Gini ya, saya jelaskan ya. Saya memilih. Oh, silakan jelaskan Allahmu. Kalau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jangan diulang. Santai-santai. Coba. Jauh apa kau mengenal Allahmu? Di dalam Apa begitu lama? bentar. Suruh Bahasa Indonesia aja, nggak usah bahasa Arab. Itu juga nggak laku sama saya. bentar. Saya tuh lupa ini ayat Qur'annya. Ini ya bunyinya kayak gini. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil muqaddasi tuwa. Itu tuh ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah. Ya udah usah dijelasin. Pokoknya artinya gini. Sesungguhnya aku inilah Allah. Saya nggak nanya Allah Nanti itu dulu. berdasarkan Musa. Nanti saya Kamu jelaskan mengenali sama logika. Allahmu enggak? Ya nanti saya jelaskan ke logika. Sini ya. Ini ana rabbuka fa'la'na 'alaik innaka bil muqaddasi. Artinya? Sesungguhnya aku inilah Allah, kata Allah. Maka lepaskanlah kedua terompamu. Ketika Allah sedang berbicara kepada Musa. Kedua terompa itu hakikat dan ma'rifatnya itu. Aduh, gimana ya? Mau jelasin? Astagfirullahaladzim. Anda nggak usah ngurusin sendalnya Musa. Maksud kedua terompa Sekarang itu. Anda kenalkan saja Dengar ya, Dra. Allahmu. Saya nih kata guru saya nggak boleh jelasin. Cuman nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Sekarang gini Muhammad. Kalau Kata kamu mengenali dirimu, ya Nabi Muhammad, dengar ya. Kalau kamu mengenali dirimu, siapa dirimu? saya tidak ada, bukan siapa-siapa saya nih. Kamu tidak ada. Tidak ada. Berarti Allahmu tidak ada. Yang tidak Allah. Itulah yang dikatakan Karena mengenal dirimu sama seperti mengenal Allah. Kalau kamu mengaku tidak ada, maka Allahmu tidak ada. Sudah selesai dong pembicaraan kita. Cepat. Saya katanya Anda ini belajar ma'rifat. Tapi Loh, Anda saya nggak tadi sudah mengajarkan Anda. Kamu ada, saya bilang. Kenapa kamu ada? Loh, tadi saya menjelaskan dengan tegas dan jelas. Saya ada karena Yesus ada. Kalau Anda tidak ada, berarti Allah tidak ada. Sesuai dengan kamu mengenal dirimu sama seperti kamu juga mengenal Allahmu. Makanya kamu berhati-hati dalam bernarasi. Gurumu panggil sini. Siapa ustazmu? Gini ya. Anda ini berarti tidak belajar berarti. Nah, kamu saja tidak bisa mempelajari apa yang sudah kamu nyatakan. Kata kamu dengan logika, kalau kamu sama seperti kamu mengenal Allah, jika kamu tidak ada, maka juga Allahmu tidak ada. Logika dong. Logika kan? Karena Allah itu tidak mau disamakan sama makhluknya. Anda ini paham tidak? Kalau Allah tidak mau disamakan, sebentar. Kalau Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya, kenapa dia sudah sama seperti makhluknya? Bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu? Allah mau beranak nggak? Tidak. Kenapa sama dengan batu tidak beranak? Batu itu Selesai. Dia sudah sama Kembali dengan ke Bapak Benda pencipta. Mati. Pencipta sama dengan ciptaannya. Makanya saya tidak pernah menyalahkan ketika saya mengatakan Yesus itu menciptakan saya sesuai dengan gambarnya.
Kenapa Allah yang tidak mau disamakan dengan makhluknya, dia sudah sama seperti Allah. Sekarang saya tanya, Allah itu nama atau tidak? Allah itu nama. Kamu punya nama tidak? Tidak. Kamu tidak punya nama? Tidak. Jangan menipu dirimu sendiri karena kamu sudah sama seperti Tuhanmu ya. Mama. Saya ini tidak punya nama. Tetapi saya Lalu ini Muhammad Al-Fatih ini siapa? Sekarang saya tanya, Muhammad Al-Fatih. diberi nama untuk mengetahui bahwa saya itu Muhammad Al-Fatih ini nama atau tidak? Muhammad Al-Fatih ini nama atau tidak? gini ya, saya Udahlah, kamu udah terlalu malu. Jangan coba-coba menggunakan logika dengan saya, karena saya juga berlogika. Kok tidak lihat jidatku ini? Sangat berlogika ini. Kenapa cepat sekali? Kamu bahkan belum memperkenalkan Tuhanmu. Sulit, saudara-saudara. Sulit. Jangan belajar makrifat kalau kamu juga belum belajar makrifat. Saya bilang saya sudah. Udah.